Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Bagi kalian yang pernah baca buku The Secret karya Rhonda Byrne atau pernah menonton film dokumenter The Secret, kalian pasti tahu bahwa di situ dinyatakan bahwa Law of Attraction itu berlaku pada siapa saja, walaupun orang tersebut belum mengetahui tentang Law of Attraction atau belum mempercayainya. Mungkin kalian di sini yang menonton ada yang sudah tahu apa itu Law of Attraction, mungkin juga baru pertama kali dengar. Nah, saya sebenarnya sudah agak lama tahu, pernah membaca buku The Secret, namun saya baru aja mengerti cara mempraktekannya dan mengerti bahwa ini tuh berlaku dan pernah terjadi kepada diri saya, walaupun di masa itu, di masa lalu saya belum mengetahui tentang Law of Attraction sama sekali. Jadi setelah saya ingat-ingat, ada beberapa kejadian dalam hidup saya yang saya berpikir, oh ini sama kayak prinsip Law of Attraction ya. Jadi saya ingin bercerita di sini pengalaman saya. Ada 3 pengalaman yang saya ingat seperti dream come true begitu ya. Tapi saya saat itu sama sekali tidak tahu tentang Law of Attraction. Jadi yang pertama, ketika saya lulus SMP, saya mendaftar masuk ke sebuah sekolah kejuruan yang cukup bergengsi, cukup terfavorit di kota saya saat itu, dan setiap orang tua itu berlomba-lomba ingin memasukkan anaknya ke sekolah tersebut karena sekolah tersebut itu kayak terjamin gitu, pasti cepat kerja kalau sekolah di situ. Beda sama sekolah umum ya. Jadi yang mendaftar saat itu tahun 98 ya, 98 itu yang mendaftar masuk sekolah itu ada 1000 lebih. Jadi tesnya itu di stadion olahraga. Saya ingat sekali itu. Nah, lalu saya ingat saat itu saya ingin masuk sekolah itu sih. Memang mimpi juga, kepingin memang masuk sekolah itu karena saya lihat seragamnya bagus gitu ya. Itu aja sih motivasi saya. Kalau orang tua ya ingin supaya saya cepat kerja gitu kalau setelah lulus dari sekolah itu. Jadi mulailah setelah mendaftar kita ada tesnya itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari gitu ya. Jadi 1 hari itu ada 2 mata pelajaran yang diteskan, tes tertulis. Jadi 1000 orang itu, 1000 siswa itu berkumpul di stadion olahraga itu. Mulai dari lapangan olahraganya sampai kursi penonton itu penuh dengan kita yang mengerjakan soal tes gitu. Jadi di hari pertama saya lupa pelajaran apa, yang jelas saya di hari pertama itu merasa bahwa 2 pelajaran tersebut saya menjawab tesnya itu saya merasa sangat mudah gitu ya. Dan saya ingat bahwa saya pagi-pagi sebelum pergi ke tes itu saya mandi keramas gitu, mandi basah rambutnya. Nah, entah kenapa saya berpikir bahwa kalau saya besok mandi basah lagi pagi-pagi bakalan tokcer lagi nih otak saya mau jawab soal. Jadi saya percaya aja bahwa air itu bisa menjernihkan pikiran saya dan membuat kepala saya fokus gitu saat menjawab pelajaran. Akhirnya selama 4 hari itu berturut-turut ya saya selalu mandi basah, itu kepala itu dalam keadaan basah pergi itu gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ternyata setelah pengumuman saya lulus, dan yang diterima kan cuma 80 orang siswa yang diterima masuk sekolah itu dari 1000 pendaftar. Dan alhamdulillah saat di pengumuman kan di ranking, alhamdulillah saya masuk 10 besar. Nah, itu setelah belakangan akhir-akhir ini saya tahu juga bahwa Law of Attraction itu ada yang namanya loa air, menggunakan air. Jadi mengucapkan sesuatu di air itu diminum gitu ya, atau dibuat mandi. Ada juga YouTuber tentang Law of Attraction yang bilang bahwa mandi itu bikin Law of Attraction-nya jadi lebih kuat gitu ya. Jadi belakangan oh ya ternyata saya ingat nih kejadian itu. Nah,
Jadi yang kejadian kedua itu saya kehilangan barang penting. Jadi saya melakukan perjalanan dengan sepeda motor ke sebuah desa ya. Saya membawa berkas saya banyak sekali, berkas penting. Semua ijazah itu, mulai ijazah TK, bukan ijazah aja, sampai akta kelahiran yang asli, sampai ijazah kuliah, sampai SK kerja, itu semua dalam map tersebut. Karena saya bekerja di desa itu gitu. Jadi saya melakukan perjalanan, kemudian ketika sampai di desa itu baru saya sadar bahwa tas tempat map itu hilang. Rupanya jatuh atau tercecer, saya lupa tercecernya di mana. Tapi apa yang saya lakukan saat itu ketika saya mengetahui bahwa tas saya hilang, tas berisi berkas penting, saya merasa saat itu ya biasa aja. Memang saya sadar bahwa tas tersebut hilang, tapi saya tidak panik, saya tidak lalu khawatir. Saya merasa bahwa tas itu tuh ada. Tas tersebut tuh walaupun saat ini lenyap dari pegangan saya, tapi saya yakin bahwa tas itu nggak kemana-mana dan saya pasti akan ketemu. Jadi saya nggak panik, saya nggak berusaha balik ke tempat yang tadi, balik putar arah ya apa ya, nggak saya nggak apa-apa, paling ada itu, saya bilang dalam hati. Kemudian saya let go, saya nggak berpikir sepanjang sore sampai malam. Saya sama sekali tidak memikirkan tas tersebut, berkas tersebut. Jadi sekitar 1 hari atau 2 hari ya begitu, baru saya kembali lagi melalui perjalanan, melalui jalan tersebut ya. Jalan itu jalan sepi gitu, persawahan. Nah ketika saya perjalanan kembali itu ya, dari tempat tugas itu, dengan tentunya saya berkas itu tidak ada pada saya ya, hilang gitu. Tiba-tiba saya dicegat orang dan diundang ke rumahnya minum teh, dan saya disodorkan dengan tas berisi map lengkap berkasnya itu. Kan ada foto ya, foto ijazah apa segala macam. Mungkin mereka mengenali dan bapak itu sengaja menunggu saya untuk bisa lewat situ. Padahal itu tahun belum ada HP ya. Waktu itu HP WA, internet tuh belum ada, cuma HP yang biasa Nokia gitu ya. Jadi saya tidak ada nomor HP juga di map itu. Rupanya bapak itu menunggu-nunggu saya lewat gitu, bayangkan gitu ya. Begitu banyaknya orang lewat situ dan beliau menunggu saya gitu ya, bisa mengenali saya dari kejauhan dan menjaga saya bahkan diundang minum teh. Ya luar biasa sekali. Dan saya belakangan baru ingat, oh ini nih rahasia law of attraction adalah let go dan tidak mupeng, tidak ngebet, tidak desperate. Artinya serahkan semua dan merasa yakin bahwa, dan bersikap seakan-akan itu tidak hilang gitu ya, bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah itu dia. Kemudian pengalaman yang ketiga yaitu tahun 2018 saya di kabupaten tempat saya ini gitu, saya terpilih dalam instansi saya untuk melakukan studi banding ke luar negeri, ke Singapura ya. Itu dan itu gratis, mulai dari tiket perjalanan, akomodasi, tempat menginapnya juga apartemen mewah, dikasih sembako lagi. Dan saya di Singapura itu bersama 4 orang teman itu selama 3 minggu. Saya sebenarnya kalau dari kategori persyaratan untuk berangkat itu termasuk yang lemah ya dalam hal persyaratan. Pertama saya pegawai baru pindahan, baru setahun di sini gitu ya. Kemudian dari sisi pendidikan, saya bukan lulusan S1 gitu, saya lulusan D3 aja. Tapi saya tuh tetap ditunjuk begitu. Sebenarnya ada kandidat lain yang memenuhi syarat. Ada sekitar 2-3 orang dalam instansi kantor saya itu yang sebenarnya memenuhi syarat. Tapi mereka menolak gitu, mereka menolak. Dan saya sudah menanyakan kepada atasan, coba dengan yang ini udah diajak belum? Iya sudah diajak, mereka itu menolak gitu ya. Ada yang golongannya belum mencapai segala macam. Jadi saya ditunjuk dan saya tuh perjalanan yang sangat tidak disangka-sangka, yang sangat berkesan gitu ya. Itu adalah sebuah dream come true. Saya ingat bahwa di waktu kecil saya percaya kata-kata di saat kecil ya, namanya juga main-main ya. Ini sebuah sugesti yang melekat dalam pikiran saya bahwa
waktu saya kecil kan, saya kan punya tai lalat kecil ya di jari kaki. Jadi anak-anak waktu itu entah dari mana ide itu muncul, entah siapa yang ngomong, atau mungkin orang tua saya atau siapa, saya juga, kamu itu punya tai lalat di kaki, itu tanda-tandanya kamu mau menyeberang lautan perjalanan jauh gitu. Jadi saya berpikir, mungkin saya nanti besar mau keluar negeri nih. Itunya di situ, dan itu yang berkesan ya tentunya ya gratisnya itu ya. Nah, dan saya sebenarnya pada saat ditunjuk itu, walaupun saya tidak memenuhi syarat, banyak persyaratan yang sebenarnya tidak dipenuhi, tapi saya merasa bahwa kalau saya ke Singapura, saya merasa percaya diri aja karena saya punya kemampuan berbahasa Inggris secara aktif. Jadi kemungkinan kalau ketemu orang asing dan kendala bahasa, ya saya akan tidak mengalami kesulitan seperti itu. Itu aja yang saya pikirkan dan saya let go. Saya pasrah aja gitu ternyata. Dan ketika hari H itu sampai, ya saya dihubungi, akhirnya ngurus paspor dinas dan segala macamnya. Itu luar biasa pengalaman yang sangat menarik menurut saya, dan itulah prinsip law of attraction saya terapkan di situ. Sebenarnya ada lagi pengalaman dalam urusan cinta gitu ya. Pernah saya nonton drama Korea di tahun 90-an. Drama Korea zaman dulu ya, itu saya lupa, hotelier gitu ya. Saya melihat adegan di situ bahwa si cowok pemeran utamanya sama pemeran ceweknya itu, si cowoknya itu mencintai dengan tulus gitu ya. Begitu romantisnya, begitu perhatiannya, begitu sepenuh hati mencintai walaupun mereka beda status gitu ya. Artinya penuh menyentuh perasaan lah, drama Korea namanya ya. Dan saat saya nonton itu, saya kok merasa alangkah indahnya ya, alangkah romantisnya, dan saya alangkah indahnya ya, alangkah romantisnya, dan saya yakin saya juga akan mengalami perasaan dicintai seperti itu oleh laki-laki yang ganteng, yang badannya bagus, dan itu ternyata terwujud. Ya suami saya sekarang itu ya, pada saat itu ya, pada saat kita pacaran itu ya romantis. Sampai sekarang pun orangnya baik gitu ya. Karena itulah perasaan. Karena law of attraction itu, kita bukan menarik apa yang kita inginkan, namun kita menarik keyakinan, perasaan, dan label atau identitas yang kita lekatkan pada diri kita. Kalau kita menganggap bahwa diri kita mampu, maka akan terjadi. Kalau kita menganggap bahwa diri kita punya potensi, maka itulah yang akan terjadi ya. Kalau kita menganggap bahwa diri kita itu akan menemukan banyak kesempatan dan selalu beruntung, maka itulah yang terjadi. Kita akan selalu beruntung seperti itu ya. Jadi jangan jadikan law of attraction sebagai kayak jalan pintas untuk di saat kamu butuh aja. Oh ya, saya sekarang lagi seret, lagi banyak hutang. Gimana sih tekniknya law of attraction biar saya bisa cepat lunas hutang gitu ya. Nanti kalau sudah lunas hutangnya, kamu lupakan lagi law of attraction-nya. Jangan seperti itu. Jadi law of attraction itu sebenarnya prinsip-prinsip yang sesuai dengan agama apapun ya, agama apapun. Itu sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci kalau kita mau memahami. Kan sudah sering disebutkan bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka bahwa Allah itu memberi kita ujian terus menerus, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita menganggap bahwa Allah itu akan melancarkan rezeki kita, kita akan dibukakan hati, akan dibukakan pintu rezeki gitu ya, dari jalan yang tadi sangka-sangka, karena Allah itu maha kuasa. Jangankan 100 juta, miliaran pun mudah sekali bagi Allah. Nah, kalau kita beranggapan di situ, maka itulah yang akan terjadi. Jadi itu sebuah mindset atau perasaan yang harusnya menetap sepanjang hidup kita ya. Jangan kamu cuma melakukan teknik loa ketika kamu butuh aja, tapi terapkan jadi gaya hidup kamu, jadi gaya hidup kita seperti itu. Nah, saya ada mengutip sebuah quotes dari seorang penyair Amerika. Saya posting di WA. Pernyataannya seperti ini. Sebenarnya apa yang kita hadapi, yang ada di depan kita ya, baik itu masalah, kemudian macam-macam ya,
dan apa yang terjadi antar manusia, mungkin konflik antar manusia, itu adalah masalah kecil. Masalah besar itu adalah yang terjadi di dalam diri kita, ya. Jadi apa yang terjadi di dalam diri kita itulah dulu yang kita perbaiki. Kata orang, perbanyaklah sholat tahajud, perbanyak sedekah, perbanyak sholat duha biar rezekinya lancar. Sebenarnya bukan dari sisi kuantitasnya yang kita tingkatkan, tapi yang paling utama adalah kualitasnya atau rasa. Mencari rasa yang saat kita melakukan ibadah itu. Saat kita sedekah tuh perasaan kita gimana sih gitu ya. Oh ya, saya sedekah karena saya rezeki saya tuh akan ada lagi nanti gitu ya. Kalau kita sholat tahajud ya kita niatnya ingin meningkatkan vibrasi, karena tengah malam, sepertiga malam itu adalah di saat sepi, di mana kita bisa mendapatkan inspirasi, kita akan mendapatkan vibrasi yang tinggi ya. Ya agama lain juga menyatakan bahwa kalau kamu terbangun jam 3 malam itu pertanda bagus gitu ya. Begitu juga sholat duha itu sama seperti orang yang lagi sibuk-sibuknya kemudian meditasi seperti itu. Jadi meningkatkan vibrasi. Itulah sebenarnya yang harus kita pahami. Demikian kisah dari saya. Coba deh kamu komentar gimana, apa yang kamu bisa ingat kejadian di masa lalu ketika kamu belum mengenal law of attraction, tapi pada prinsipnya sama seperti law of attraction begitu. Ada letting go, nggak desperate gitu, nggak melekat sama hasil gitu ya, ikhlas, pasrah gitu ya. Tidak, itulah yang terjadi ketika kamu nggak terlalu berharap, malah rezeki itu datang. Sebetulnya coba kamu cerita di kolom komentar, dan di deskripsi saya akan cantumkan nomor WA saya. Di situ saya nomor WA dan nomor WA aja ya, biar kalian bisa chat atau link WhatsApp aja deh ya, link WhatsApp, link ke grup WhatsApp, grup materi loa yang isinya nanti saya akan posting beraneka ragam afirmasi harian yang positif. Afirmasi itu penting diucapkan setiap hari, diresapi biar mempengaruhi alam bawah sadar kita. Untuk kalau alam bawah sadar kita udah positif, insya Allah perbuatan kita juga akan positif dan kita akan menarik hal-hal yang positif dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.